Salam sejahtera untuk kalian semuanya, para pemirsa, para pejuang coding sekalian. Kita di video ini akan membahas tentang pengembangan aplikasi kalkulator yang menggunakan graphic user interface yang kita coding nanti dengan library Swing dari Java ya. Nah, untuk engine-nya di belakangnya software untuk yang modul kecil ya untuk menghitung penghitungannya ya. Itu kita akan menerapkan pohon biner ekspresi aljabar ya, di mana pohon ekspresi aljabar ini ya sudah dikembangkan di video 1.12 ya di playlist basic berjudul pohon biner aljabar, di mana kita di sana melakukan codingan Java ya untuk membentuk pohon biner dari ekspresi aljabar. Jadi bagi yang belum ya mengkaji video pohon biner aljabar ini ya yang di 1.12 ya sebaiknya kaji dulu video tersebut ya agar memahami algoritmanya ya algoritma penghitungan yang digunakan di kalkulator yang akan kita bangun ini. Karena para pejuang coding sekalian, di pembangunan kalkulator ini kita nggak akan bikin engine baru ya untuk membangun pohon binernya dan melakukan penghitungan, melainkan akan betul-betul menggunakan apa adanya ya yang sudah kita kembangkan di video pohon biner aljabar ya. Oke, untuk mengingatkan kembali ya. Jadi di video pohon biner aljabar kita sudah bikin algoritma di mana inputannya adalah string literal ya seperti ini, misalnya kurung buka 4,5 plus 6,3 kurung tutup dibagi 2 ya, tidak pakai GUI ya, langsung literal. Lalu ini kita parsing ya, kita parser ya, agar membentuk array dari komponen-komponen ini ya, yang nantinya disimpan dalam kelas namanya simpul, masih ingat ya? Jadi terdiri dari komponennya ini misalnya kurung buka 4,5 ya, plus 6,3 kurung tutup bagi ya ini dan 2. Nah, lalu dari bentuk array ini ya kita bentuk pohonnya ya, pohon binernya. Ya, kita konstruksi pohon binernya menjadi seperti ini ya. Pembagian simpul pembagian sebagai root ya atau akar. Lalu ke sebelah kiri ada kurung buka plus 4,5 6,3 kurung tutup, sehingga ini dieksekusi lebih awal ya, lalu nanti hasilnya dibagi 2. Nah, ini nanti di kalkulatornya seperti ini ya. Ada Ada tombol-tombol ya. Ada plus, minus, kali, bagi. Ini yang mirip panah 2 ini adalah untuk menghapus per karakter ya. Dari kanan ke kiri dihapus satu karakter. Lalu ada tombol angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Lalu ada koma, plus minus, kurung buka kurung tutup. Lalu ada clear dan tanda sama dengan ya. Nah, ini lihat di layar ya, ada kurung buka 4,5 plus 6,3 ya, bagi 2. Ini nanti kalau klik sama dengan ya dihitung oleh algoritma. Sebelum dihitung tentunya dibuatkan dulu seperti ini ya, jadi array sebetulnya ya. Lalu dikonstruksi pohon binernya, lalu dihitung ya 5,4 hasilnya ya. Nah, penghitungannya pun sebetulnya sudah selesai ya, di video pohon biner aljabar ada ya kalkulator penghitungannya ya, hanya belum pakai GUI. Jadi di sini kita hanya mengembangkan GUI-nya saja ya. Nanti kita gunakan kelas kalkulator ya dari pohon biner aljabar yang sudah kita bikin ya, kelas penghitungan-penghitungan. Oke, lanjut langsung aja ya, kita bikin suatu kelas kalkulator sebagai turunan dari JFrame yang mengimplementasikan action listener. Lalu kita deklarasikan untuk layar input dan layar output ya, dari tipenya sama-sama JLabel. Ini ya, kita instansiasikan. Lalu kita deklarasikan untuk tombol-tombol dulu 0 sampai 9 dari tipe JButton. Ya, ini tinggal dibeginikan saja ya. JButton sebagai teks, angkanya 0 sampai 9. Oke. Nah, lalu kita deklarasikan button-button yang lain, ini koma, plus, kurang,
Ini kali dengan bintang ya, perkalian. Pembagian seperti ini garis miring ya. Saya tidak pakai titik 2 ya, tapi pakai garis miring ya. Lalu tanda sama dengan hasil akhir ya. Lalu kurung ya, kurung buka, kurung tutup. Lalu plus minus ini untuk membuat angka bisa jadi negatif ya, atau negatif dijadikan plus ya, tombol ini. Lalu clear untuk menghapus seluruh display ya, dikosongkan ya, mau mulai dari awal lagi. Dan ini tombol penghapusan satu karakter demi karakter. Nah, ini nanti untuk validitas input ya, kita menyediakan beberapa status ya, dan last input ya. Misal status kurung buka ini untuk menandakan kurung buka lagi berlangsung ya. Kita akan mencegah ada kurung di dalam kurung ya. Kurung buka terus kurung buka lagi ya. Karena agar si algoritmanya tidak terlalu kompleks ya. Kompleksitasnya nanti jauh meninggi ya. Kita lihat di yang video pembangunan pohon aljabar saja ya. Gara-gara kita memasukkan faktor kurung buka kurung tutup ya, kompleksitasnya lumayan rumit ya. Padahal kalau tidak menggunakan kurung buka kurung tutup, algoritma pohon binernya akan jauh lebih sederhana. Nah, apalagi kalau diperbolehkan ada kurung di dalam kurung ya, itu akan membuat pusing ya, terlalu rumit. Jadi kita cegah kurung di dalam kurung, jadi kita buat nanti ya untuk mencegah itu dengan ada status kurung buka. Lalu ini kita ada variabel last input untuk menandai input terakhir apa ya, untuk pengecekan nanti. Inputnya terdiri dari angka ya, yaitu angka 0 sampai 9, koma, operator, kurung buka atau kurung tutup. Lalu ada variabel m angka ya, ini untuk menentukan apakah input suatu angka sudah berakhir atau belum ya. Semuanya disimpankan angka itu lebih dari satu karakter ya, misalnya kita mau input angka 22,7 ya, itu kan dua karakternya, dua terus karakter koma terus karakter 7 ya kan. Nah itu beberapa karakter ya, kalau operator kan cuma satu ya, plus minus kali bagi, jadi nanti ini ditandai. Lalu ini string display untuk mewakili satu display ya, artinya string ekspresi aljabar yang akan dihitung ya. Ini set detail kalkulator, jago coding, ini setup GUI ya. Kita lihat setup GUI seperti apa. Kita untuk setup susunan komponen-komponen buttonnya ya. Oke, kita buat tombol tersendiri untuk mewadahi ya button-button, yaitu tombol panel ya, panel tersendiri. Itu layoutnya grid bag layout ya, 4x5, jadi ada 20 tombol ya, sudah saya hitung ini ada 20 tombol. Ini 1,1 ini memperlihatkan jarak antar tombol ya, 1 pixel ya. Ini tinggal add aja semua tombolnya ya, di add semua ke tombol panel, di add semua. Nah, lalu agar nanti fontnya lebih jelas, karena kalau font standarnya kayaknya angkanya ukurannya 10 deh kalau tidak salah ya. Ini kita bikin ukuran fontnya 14 ya. Selain itu kita bikin bold ya. Selain hurufnya diperbesar jadi 14, kita bikin bold biar agak lebih jelas ya hurufnya ya. Jadi hurufnya kita pilih Arial sajalah ya. Oke, maka font ini harus di set font ke semua tombol ya. Set font ke semua tombol. Juga sekalian setiap tombol di add action listener ya. Add action listener ya. Lanjut terus ya semua tombol ya. Set font, add action listener ya. Sampai semuanya. Oke, ke 20 tombol. Lalu kita masuk ke JFrame-nya, get content pane, set layout, border saja ya, border layout ya. Kita ada 3 komponen, soalnya layar input di atas ya, north. Tombol panel di tengah-tengah dan di bawah itu layar output-nya, south ya. Oke, untuk layar input dan output kita kasih border, dan bordernya bevel border yang ke bawah melesak. Ya. Nah ini, lower ya. Bevel border yang lower, biar ada efek 3 dimensi ya. Efek 3 dimensi. Nah juga ini ada layar input outputnya di set preferred size ya, dimension 180 pixel kayak 25. Kalau nggak ada ini kempes ya, karena kan nggak ada hurufnya ya, hurufnya kan masih kosong ya. Kalau nggak di set preferred size gini jadi kempes ya, nggak kelihatan itunya apa layar input outputnya. Biar kelihatan dari awal ya, walaupun belum ada huruf yang ditampilkan di display, kita set preferred size seperti ini. Oke. Oke, lanjut ke set default close operation seperti biasa ya. JFrame exit on close.
size-nya 400 kali 200. Ini set location relative to agar ada di tengah-tengah ya. Oke, set visible to. Ini lalu main method ya. Main method ini hanya instansiasi si kelas kalkulator. Selanjutnya kita akan bikin ya metode untuk pengecekan apakah input suatu karakter tertentu valid nggak. Ya, misalnya kan gini, kita misalnya input angka ya. Setelah input angka tiba-tiba kita input kurung buka, kan nggak bisa ya, nggak bisa dong ya. Nah, jadi misalnya gini, angka valid. Ini adalah mengecek apakah inputnya angka valid nggak ya, kalau yang diinputnya angka. Pertama, jika last inputnya -1, masih berarti displaynya masih kosong ya, itu boleh turu angka di input ya. Lalu kalau last inputnya juga sudah angka, juga boleh. Ini maksudnya gini, misalnya orang input angka 2 ya, lalu input angka 7, berarti kan mau input 27 maksudnya gitu loh. Jadi boleh ya, 2 terus 7. Lalu input koma ya, koma last inputnya koma, artinya angka di input setelah koma, boleh ya. Lalu input operator tentunya boleh ya, angka setelah operator ya, true. Dan setelah kurung buka boleh angka di input. Selain itu false ya. Misalnya setelah kurung tutup ternyata berarti false ya, nggak boleh setelah kurung tutup langsung angka, harus ada operator dulu setidaknya ya. Ya gitu. Lanjut. Nah, pemeriksaan koma. Koma valid kalau inputnya setelah angka nih ya. Last input, input angka maka true. Selain itu false. Plus minus valid. Nah, plus minus ini hanya boleh di input kalau lagi input angka ya, last input. Jadi si angkanya dijadikan minus ya gitu ya. Atau ya udahlah setelah minus balikin lagi ke plus gitu ya. True. Selain itu false ya. Kalau udah lewat input angka nggak bisa plus minus di display ya. Kalau ini kalau false berarti nggak di display ya, di ignore nanti ya. Operator. Nah, ini operator hanya valid kalau last inputnya angka. Nah, misalnya 2 plus. Nah, kan? Lalu atau sesudah kurung tutup boleh ya. Selain itu nggak boleh. Bisa setelah kurung buka tiba-tiba operator, kan nggak bisa ya. Selain itu false, di ignore ya. Lanjut untuk kurung buka, nih kurung buka. Nah, ini ya dicegah untuk kurung buka setelah kurung buka. Ini ada M status kurung buka ya. Artinya ini kurung buka udah diinput nih, tidak boleh input kurung buka yang kedua sampai terjadi kurung tutup terlebih dahulu ya. Untuk mencegah kurung di dalam kurung ya, agar tidak terlalu rumit ya. Oke, atau last input -1 artinya kurung buka ada di permulaan ya, display masih kosong juga boleh. Atau setelah operator. Setelah operator boleh input kurung buka. Selain itu false ya. Lalu kurung tutup valid. Oke, kurung tutup valid. M last input sama dengan input angka ya. Jadi kurung tutup ini hanya boleh kalau setelah angka. Selain itu nggak boleh, misalnya setelah operator nggak boleh kurung tutup ya. Hanya boleh setelah input angka. Dan ya harus sedang status kurung bukanya true. Ya. Artinya memang lagi kurung buka sempat dibuka nih lalu ditutup. Walaupun inputnya sebelumnya angka tapi tidak status kurung buka, nggak bisa berarti ya. Oke. Oke, selain itu false. Hasil itu tanda sama dengan ya. Sama dengan tidak akan diignore ya, artinya oke kalau terakhirnya input angka dan sedang tidak kurung buka. Kalau sedang kurung buka juga nggak akan ditampilkan hasilnya karena belum selesai, berarti ya harus ada kurung tutup dulu ya. Ini angka atau dia nih ini last inputnya kurung tutup boleh ya. Selain itu nggak boleh, misalnya lagi operator apa akan diignore ya, nggak akan dihitung artinya ya. Oke, selain itu false. Nah, ini di action perform ya. Dicek ya. Source-nya tombol 0. Dicek nih, angka valid nggak? Artinya boleh diinput nggak? Ya kan, angka kan 0 kan? Kalau boleh, maka angka 0 ini akan ditempel ke string ya, substring variabel M angka ya. Tipe datanya string. Ini variabelnya M garis bawah angka. Oke. Lalu di display juga dimasukin angka 0 ini.
tampilkan ya di string display. Lalu ditandai ya last input angka ya. Nah, ini sama 1 2 sama ya. Tambahkan ke angka, ke display, lalu set last input angka. Sama untuk semua tombol angka ya. Oke, ini masih sama angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya, 9 masukin ke angka, ke display dan set last inputnya input angka. Oke. Bagaimana kalau koma diklik get source sama dengan M koma? Cek koma valid enggak? Ya. Kalau valid, ya. Oke, koma tempel di angka dan tempel di display, di set last inputnya koma. Oke. Nah, plus minus. Wah, agak panjang nih kelihatannya. Kenapa? Ya, kita lihat kenapa. Pertama tentunya yang penting adalah apakah plus minus valid ya. Itu dulu ya. Plus minus valid. Nah, cek dulu nih. Apakah M angkanya kosong? Ya. Karena takutnya gini ya, udah diinput memang si angka nih, tapi keburu dihapus lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak empty ya, artinya oke, angkanya tidak empty ya. Nah, kita akan ambil dari string display ya. Panjangnya berapa? Ya. Kita ambil angkanya gitu loh. Ya. Kita ambil angkanya for in i len dari ujung nih, dari ujung si string display ya. Terus ditelusuri ya. Selama angkanya itu antara 0 dan 9 atau dia koma, simpen ya, M angka. Oke, ini kalau angkanya empty ya, kalau angkanya empty nih, lihat. Simpen di sini. Simpen di angka, terus aja diambil. Kalau udah selesai nih, berarti kan ketemu nanti misalnya ketemu operator ya, pokoknya bukan 0 sampai 9 dan bukan koma, break, selesai angkanya dapat. Ya. Nah, kalau si angkanya dapat, kita kan nggak tahu angkanya itu berapa ya. Bisa 7, bisa 77, bisa 700 angkanya itu. Bisa 7.000 ya kan, makanya karakternya ada berapa kita nggak tahu ya. Nah, dicek di sini. Di string display bandingin last index of angka. Ambil aja index ya. Last index of angka ini ya di L. Nah, ini langsung ketahuan nih indeks. Nanti ya di angka ini ya, kita cek ada minus nggak? Index of minus. Kalau nggak ada, ya, kita kasih angkanya tanda minus. Ya. Lalu si M string display di substring dari 0 sampai L. L ini kan indeks dari si angka, jadi sebetulnya si angkanya dibuang si angka asalnya ya. Ditambahkan angka yang baru yang udah ada minusnya gitu loh. Ya. Oke, tapi kalau memang ada minusnya, ya kalau memang ada ya si angka ini justru kan minusnya yang mau dihilangin, di replace nih tanda minus dengan tanda kosong. Ya. Lalu si stringnya sama, si angkanya dibuang dulu, substring tambahkan. Itu aja triknya ya. Triknya kayak gitu ya. Hanya untuk nambah minus dan apa? Dan menghilangkan tanda minus. Kemungkinan besar kan sebetulnya ya nggak ada ininya apa, nggak ada awalnya nggak ada minusnya gitu loh. Jadi tambah minus. Tapi kalau ada minusnya nggak jadi, ya hapus lagi minusnya kan kan gitu. Ya. Oke, ya. Oke. Lanjut ya. Kalau plus yang diklik, kalau plus diklik ya, itu hmm,
reset saja di displaynya langsung plus ditambahkan. Ini M angka dikosongkan karena input angka udah selesai, karena ini input operator berarti angka selesai gitu loh maksudnya ya. Empty kan ya. Lalu last input jadi operator. Sama untuk minus, perkalian sampai pembagian sama seperti itu ya. Tinggal dimasukkan saja ke display ya, si operatornya, lalu si angka dikosongkan dan last input operator. Oke. Lanjut. Bagaimana kalau kurung ya? Nah, kita cek ya. Kalau tidak status kurung ya, dan si kurung buka valid ya. Buka valid ya. Artinya kita akan masukin si kurung buka gitu loh. String display, masukin, angka juga diselesaikan, dikosongkan. Jangan lupa karena ini kurung buka, status kurung buka di true kan ya. Lalu last input kurung buka. Tapi kalau status kurung bukanya true ya, dan berarti ini kurung tutup nih kita ya. Kurung tutupnya valid ya. Harus valid. Nah, tambahkan kurung tutup, angkanya diselesaikan, dikosongkan, dan status kurung buka dibuat false. Karena udah selesai nih, udah kurung tutup. As input kurung tutup. Lalu kalau tombol clear, nah berarti balikan lagi dari awal ya, string display-nya dikosongkan, layar input dan output-nya juga dikosongkan ya, lewat set text kayak gini. Lalu status kurung buka juga false, saya ini di reset semua, last input-nya dijadikan -1 dan angka dikosongkan, ini reset ya. Oke, nah bagaimana kalau kliknya tombol hasil ya? Kalau kliknya tombol hasil, ya, ini hasil valid nggak? Nah, ini kita gunakan kelas pohon aljabar ya. Pohon aljabar yang sudah kita bikin ya di tadi di sesi basic ya, di playlist basic 1.2 pohon aljabar ekspresi biner ya. Kita gunakan kembali di sini, kita instansiasi pohon aljabar ya. Lalu kita ambil string display ya, komanya kita ganti titik dulu ya. Karena di Java kan koma itu pakai titik ya, representasinya ya. Jadi kita replace dulu si koma ini jadi titik ya, ekspresi aljabarnya. Lalu bikin pohon aljabar nih ya, dibikin. Ketika ini dipanggil udah selesai nih pohon aljabarnya ya. Pohon binernya ya, udah jadi nih. Nah, kalau pohon binernya udah jadi, kita tinggal panggil pohon nilai. Ya. Nilai dari pohon titik akar. Ya. Pohon titik akar biar ditelusuri nilainya berapa, hasilnya double ya. Nah, hasilnya double ini kan ada komanya, dan komanya titik kalau di Java ya. Pertama kita bikin string dulu dari nilai double ini. Value of hasil ya dalam jadi string. Lalu kalau udah jadi string, titik replace ya. Replace titiknya dengan koma, kita balikin lagi ya. Titiknya jadi koma. Baru set text di layar output ya, hasilnya di set text di layar output. Else set text kosong ini maksudnya, jadi kalau tombol hasil diklik ya, tapi hasil tidak valid, nggak boleh ya. Si layar outputnya dikosongin ya. Oke. Nah, ini agak rumit kalau tombol hapus, karena kita hapusnya satu karakter ya. Nggak satu komponen ya. Misalnya angka 27 dihapus ya 7 dulu, nggak 27-nya ya. Oke. Oke, kalau mstring display ya lebih besar dari 1 ya, berarti lebih besar dari 1. Bedanya apa? Bedanya kalau string display-nya yang ini di bawah nih, else if string display-nya persis sama dengan 1, kita reset, berarti kosong kan? Ini artinya komponen terakhir nih dihapus ya. Di reset, string display dikosongkan, layar input dikosongkan, layar output dikosongkan, status kurung buka juga false, slash input -1 ya. Angka juga dikosongkan. Ini kalau terakhir nih. Tapi kalau bukan yang terakhir ya, bagaimana kalau kosong ya? Berarti ini nggak dieksekusi, nggak terjadi apa-apa ya. Namanya ini nggak dieksekusi. Tapi kalau lebih dari 1,
Dicek last inputnya apa ya. Cek dulu last input untuk apa ya. Lihat ya. Uh, string display-nya dikurangi satu nih. String display ya dikurangi satu. Itu udah dipotong nih ya. Nah, lalu ambil karakter terakhir. Sorry ini belum dipotong nih. Sorry ini belum dipotong ya. Pokoknya ambil dulu ya. Ambil dulu ya komponen terakhir. Jadi ini dipotong satu, di atas dipotong satu. Kalau yang bawah yang last char-nya diambil ya. Dari string display. Nah, kalau last char-nya operator nih, plus, minus, kali, bagi ya. Maka last inputnya operator. Saya ulangi ya ini ya biar lebih jelas ya. Kalau string display-nya lebih dari satu ya. Nah, ini last inputnya ya diselamatkan dulu ya. Selamatkan dulu ya. Di last input. Kenapa diselamatkan nanti kita lihat ya. Disimpan dulu karena nanti yang last input yang ini yang M last input akan dirubah ya. Diselamatkan dulu, disimpan di sini, direkam dulu. Lalu si string display dipotong satu karena dihapuskan, tek dihapus. Nah di sini udah kelihatan di displaynya hilang ya, udah kehapus satu di sini, ya udah dihapus satu. Nah setelah dihapus satu, kita harus lihat kan harus ganti status misalnya gini. Misalnya ada kita mau nulis ya 2 plus 3. Salah angka 3-nya mau kita 7 jadi 2 plus 7 dari 2 plus 3 yang 7-nya dihapus. Nah ketika kita 2 plus 7 sebelumnya pas inputnya 7 itu kan angka, ya kan? Tapi ketika 7 dihapus, berarti last inputnya bukan angka lagi, tapi plus. Operator kan? Harus diganti ke operator gitu loh maksud. Nah, maka setelah dipotong, ya, dipotong satu huruf, ya, kita ambil huruf yang terakhir jadi apa nih, last char ya, yang string display char add ya. Ini huruf terakhir diambil. Lihat apa huruf terakhirnya sekarang yang baru ya, huruf terakhir yang baru. Kalau plus, minus, kali, bagi, maka last inputnya jadi input operator. Gitu loh. Ya. Nah, tapi kita cek juga ya. Kalau misalnya ya, tadi yang awalnya last input yang diselamatkan ini ya, input kurung buka nih. Berarti yang dihapus itu kan kurung buka, bener nggak? Kan last inputnya ini kurung buka. Ternyata dihapus, berarti last inputnya itu kurung buka nih. Hilang, udah dihapus kan kurung bukanya. Karena pas kurung buka mestinya M status kurung buka kan true, jangan lupa di false kan, gitu loh ya, jadi false. Ya kan dihapus kurung bukanya. Ini kalau yang dihapus kurung buka nih, ya. Oke. Kalau sekarang justru setelah dihapus, last char-nya itu si kurung buka setelah dihapus justru ya. Maka justru last inputnya kurung buka dan status kurung buka true. Nah, bagaimana kalau setelah dihapus last char-nya itu kurung tutup? Ya, berarti last input kurung tutup. Ya. Kalau bukan ini semua, ya, kalau bukan ini semua, maka itu angka ya, last input angka. Last input angka. Nah, kalau last inputnya kurung tutup, artinya yang dihapus itu kurung tutup. Maka status kurung bukanya dibuat true. Ya, karena kurung tutupnya dihapus kan jadi kurung buka lagi. Ya. Oke ya. Ini udah ya. Tadi kalau terakhir dihapus ya, di reset ya. Nah, itu algoritmanya hanya seperti itu ya. Silakan kalian coba saja ya. Ini hanya membuat GUI-nya saja ya. Engine-nya sudah dibahas di video tentang pembangunan pohon biner. Jadi dua video ini harus kalian lihat ya, pohon biner dan tentang kalkulator. Ya, kalian pelajari ya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian belajar coding ya. Source code-nya untuk bahan belajar bisa di-download di http
jagocoding.web.id. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk subscribe ya. Jika subscribe, jangan lupa juga klik tanda lonceng agar setiap ada video baru ya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, selamat belajar coding. Bye-bye.